dipersilakan untuk duduk kembali. Indonesia Energy and Engineering 2022 Series yang diselenggarakan dari tanggal 14 sampai dengan 17 September 2022 diselenggarakan oleh Pamerindo Indonesia sama dengan Informa Markets dan juga Sustainable Events Arkilantis, dan bersama dengan Platinum Sponsor XCMG Indonesia, Silver Sponsor Zoom Leon, Sustainability Partner United Tractors, Digital Partner Samsung Indonesia, dan juga tentunya Official and Apparel Partner MG and Total Crane Indonesia. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh pendukung acara selama 3 hari ke depan ini. Dan pada pagi hari ini di Hybrid Seminar Area atau di Hall C2 akan dilangsungkan program BIM Updates dan Outlook 2022. BIM Updates and Outlook 2022 dengan 2 pembicara dan juga akan dipimpin oleh 1 orang moderator. Dan langsung saja kita akan segera memulai program BIM Updates and Outlook 2022 dengan pembicara yang akan saya sebutkan atau saya undang maju ke depan, dan juga nanti akan saya mengundang moderator yang akan memandu acara atau program bersama dengan Arkilantis. Yang pertama, untuk moderator pada pagi hari ini, hadirin sekalian, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak R. Harbayu Budi selaku BIM Expert and Founder Arkilantis. Tepuk tangan yang meriah. Untuk hadirin yang hadir onsite di J Expo, silakan untuk mengikuti dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan nanti juga di akhir akan ada Q&A yang tentunya akan juga bisa diikuti oleh teman-teman yang bergabung via daring atau di YouTube channel. Jadi jangan lewatkan dan terus saksikan sampai dengan akhir acara, karena nanti juga akan ada diskusi dan tentunya Q&A untuk hadirin yang mengikuti dan menyaksikan program pada pagi hari ini. Langsung saja saya berikan kepada moderator yang akan memimpin, Bapak Harbayu Budi. Dipersilakan, Pak. Berangkat dari cita-cita, mewujudkan Jakarta menjadi kota yang maju dan ramah lingkungan. Jakpro bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi memajukan kota Jakarta menjadi sejajar dengan kota-kota besar dunia. Jakpro membangun fasilitas publik yang modern dan ramah lingkungan. Kita pada pagi hari ini akan mengadakan sedikit bincang-bincang lah mengenai BIM Update dan Outlook 2022. Nah, jadi kita nih sekarang pada pagi ini sudah menghadirkan 2 pembicara kita nih yang terus terang yang dua-duanya sangat saya hormati, yaitu ada yang saya hormati Mas Rizka. Saya panggilnya Mas karena masih muda ya Mas ya, jadi kita panggilnya Mas aja. Lalu Mas Gibran, lebih muda lagi dia. Nah ini kebetulan 2 orang ini memang sangat in charge sekali di bidangnya sendiri. Dan nanti kita akan lihat bagaimana kiprah mereka di dunia BIM, terutama di Jakarta Provinsi sendiri. Nah sebelum saya mulai di pembicara pertama yaitu Mas Rizka, saya coba memperkenalkan. Pembicara pertama kita tuh adalah Mas Rizka Hadiwiansa. Beliau adalah asisten Vice President BIM dari PT Jakarta Propertindo Indonesia. Dia akan membawakan topik perihal BIM Management on Tender Preparation and Response.
yang nanti ada beberapa poin yang akan dibawakan oleh beliau. Lalu pembicara kedua adalah Mas Khalil Gibran, beliau adalah asisten manajer BIM dari PT Jakarta Propertindo Indonesia juga. Beliau akan memberikan paparan perihal BIM collaboration process with CDE. Nah, ini dua proses yang sangat menarik sekali, yang kita mungkin bicara BIM itu lebih ke banyaknya, lebih ke modeling dan sebagainya. Ini kita akan melihat bagaimana sih prosesnya itu ada di sisi owner. Nah, ini yang mungkin tidak banyak dikupas, dan saya sungguh sangat hormat sekali buat dua pembicara kita pada pagi ini akan merupakan tuh yang akan dikupas secara detail, dan terutama bisa dibilang nih daging-dagingnya ya Mas Rizka dan Mas Khalil ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu dan teman-teman yang menyaksikan via online ataupun offline, menyaksikan bisa dari awal sampai akhir. Nah, sebelum saya akan persilakan untuk pembicara pertama, sebelum pembicara pertama nanti dari Mas Rizka Hadwiansa akan memamparkan, izin dari panitia untuk bisa memutarkan video terlebih dahulu. Waktu dan tempat setelah video mungkin saya serahkan ke Mas Rizka. Silakan. Berangkat dari cita-cita, mewujudkan Jakarta menjadi kota yang maju dan ramah lingkungan. Jakpro bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi memajukan kota Jakarta menjadi sejajar dengan kota-kota besar dunia. Jakpro membangun fasilitas publik yang modern dan ramah lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta dalam kehidupannya. Berawal dari sebuah badan pengelola lingkungan pada tahun 1985, melalui berbagai tantangan dengan keteguhan semangat, dan berkembang menjadi PT Jakarta Propertindo atau Perseroda pada tahun 2018 hingga kini bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih modern, profesional, inovatif, dan kompetitif. Semangat dan tekad yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya korporasi, jujur, aksi, kompeten, profesional, respect, open-minded yang dimiliki pada setiap insan Jakpro membuktikan bahwa Jakpro menghasilkan mahakarya yang berkualitas untuk dipersembahkan kepada masyarakat Jakarta. Jakarta International Velodrome kini telah bertransformasi menjadi arena balap sepeda berstandar internasional. Di sini lahir atlet-atlet balap sepeda nasional yang bertalenta juara. Area Jakarta International Velodrome selain dapat digunakan sebagai area publik untuk aktivitas berolahraga seperti jogging dan senam, dapat digunakan sebagai area konser musik, gathering, dan ruang interaksi yang nyaman bagi masyarakat Jakarta. Jakarta International Equestrian Park, arena olahraga ketangkasan berkuda berstandar internasional di Jakarta. Menjadi salah satu venue Asian Games 2018 yang modern dan berstandar internasional. Berbagai fasilitas berkelas seperti tribun utama yang ramah bagi disabilitas, field of play arena utama, arena pemanasan, collecting arena, arena cross country, launching, horse stable, clinic and lab equine, arena food stall, instalasi pengelolaan air atau IPA, asrama atlet, dan ballroom untuk segala kegiatan. Hadirnya ruang ketiga di Jakarta Utara, Jalasena atau jalur jalan sehat dan sepeda santai di pantai kita maju bersama menjadi salah satu pilihan masyarakat Jakarta berolahraga sambil menikmati pemandangan laut. Saya sangat senang ada di Jalasena ini, sangat membantu kita untuk berada di utara Jakarta untuk menikmati olahraga, bersepeda, beraktivitas dengan pemandangan di pantai. Kita sih senang ya dengan dibangunnya Jalasena ini karena bisa buat jalan santai, ya, buat olahraga, buat lihat pemandangan di pantai juga, buat main sepeda juga enak sih di sini. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang lazim dikenal dengan TIM bertujuan menjadikan TIM sebagai pusat kesenian yang modern dan berkelanjutan. Revitalisasi ini meliputi gedung perpustakaan dan wisma seni, gedung parkir taman, Masjid Amir Hamzah, Geraha Bakti Budaya atau GBB, galeri aneks, planetarium, dan pusat pelatihan seni serta teater halaman. Saya berharap setelah rampungnya revitalisasi Taman Ismail Marzuki ini, fasilitasnya dapat berguna bagi masyarakat, khususnya para seniman untuk terus berkarya. Jakarta International Stadium,
proyek megastruktur yang berkonsep green building, di mana desainnya telah mengadopsi standar ramah lingkungan. Stadion yang berkapasitas 82.000 orang ini memiliki atap retractable roof, atap buka tutup yang menjadikan stadion kita berfungsi sebagai multi-purpose venue untuk segala aktivitas masyarakat Jakarta dan menjadikan kawasan olahraga terpadu ini sebagai ruang ketiga Jakarta Utara. Cita-cita terwujud dengan semangat maju bersama. Jakpro sebagai salah satu BUMD DKI Jakarta senantiasa terus berkolaborasi dengan stakeholders, turun tangan membangun Jakarta yang lestari, ramah lingkungan, dan membahagiakan warganya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sambil berdiri aja ya, karena langsung masuk ke materi paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Reska Dwiansyah. Hari ini saya akan membawakan materi terkait BIM Management pada fase tender dari perspektif owner, dan juga ada sedikit hint yang akan saya share apa yang sebenarnya owner harapkan terkait BIM Management yang harus dilakukan oleh para calon penyedia jasa. Oke. Tadi teman-teman yang hadir secara offline maupun online sudah melihat company profile dari Jakarta Propertindo. Saya akan sedikit masuk menjelaskan siapa sih kami dan bagaimana kami membangun Jakarta. Oke, next. Oke, jadi di Jakpro kita ada 3 bisnis utama, yaitu properti, infrastruktur, dan utility. Seperti yang teman-teman tahu, Jakpro merupakan badan usaha milik daerah. Tentu ada visi dan misi yang tentunya sejalan dengan program kerja dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan kita juga memiliki beberapa portfolio bisnis seperti pengembangan properti, manajemen venue, manajemen facility, dan project engineering, serta event organizer. Oke, next. Tentu Jakpro didukung oleh 7 subsidiaries atau anak usaha di mana kami saling bersinergi dalam membangun dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat DKI Jakarta. Di sini ada 7 subsidiaries dari Pulau Mas Jaya, Jakarta Konsultindo, LRT Jakarta, Jakarta Infrastruktur, Jakarta Utilities, OSES, dan JSL. Oke, next. Nah, ini merupakan portfolio kami dari aset-aset yang sudah ada, baik yang sudah terbangun maupun on progress yang akan segera di-launching dalam beberapa tahun ke depan. Jadi kalau bisa dilihat di sini yang biru sudah operating, sudah fungsional, dan yang merah masih on progress untuk penyelesaian. Oke, next. Ya, ini salah satu masterpiece untuk Indonesia, bukan hanya untuk warga Jakarta tapi juga untuk Indonesia, dari Jakarta International Stadium, Taman Ismail Marzuki, Velodrome, Equestrian Park, LRT Jakarta, dan yang paling salah satu yang paling fenomenal adalah Jakarta International E-Prix Circuits. Kenapa sih ini fenomenal? Next. Jadi Jakarta International E-Prix Circuit ini merupakan sirkuit tercepat yang dibangun di dunia. Hanya dalam 54 hari sirkuit ini selesai dan diperuntukkan untuk electric Formula E race. Jadi di tahun ini kita sudah menyelenggarakan E-Prix Formula E pertama di Indonesia, dan insya Allah tahun depan juga akan berlanjut kemungkinan di bulan Juni juga tahun 2023. Dan untuk E-Prix ini tracknya sepanjang 2,4 km dengan lebar 12 meter yang memiliki 18 tikungan. Oke, next. Oke, saya langsung masuk ke topik utama terkait Building Information Modeling atau BIM. Next. Oke, jadi BIM merupakan penggunaan model digital sebagai representasi dari aset yang dibangun untuk memfasilitasi desain, konstruksi, operation, dan pemeliharaan. Sehingga data-data ini, informasi ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
Jadi BIM bukan perangkat lunak, bukan software, bukan juga output, tapi merupakan proses dan metode kerja. Dan yang paling penting, BIM itu terdiri secara esensi dari dua komponen, grafis dan non-grafis, yaitu berupa informasi. Nah, di sini BIM telah diatur oleh standar internasional, yaitu ISO 19650. Ada 4 part saat ini, di mana ISO ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan data, cara kerja, fungsi, metode, dan implementasi manajemen informasi dengan menggunakan BIM. Jadi esensi dari ISO 19650 bukan bagaimana cara membuat model, bagaimana cara atau apa yang harus ada dalam model, bukan ke arah situ, tapi informasi yang dibuat, diupdate, digunakan selama project life cycle itu diatur oleh standar ISO 19650. Oke, next. Oke, jadi ini ada gambaran terkait BIM yang mungkin masih ada perdebatan di beberapa kalangan atau ada perbedaan pemahaman. Jadi BIM ini esensinya adalah data yang terdiri dari non-graphical juga. Next, boleh diklik. Ya, berupa data, baik itu data geospatial information, yaitu model coordinated based on geospatial secara lokasi dari sebuah project yang akan dibangun itu sudah sesuai dengan geolocation yang ada di dunia sebenarnya. Lalu BIM itu juga harus bisa berinteroperability atau digunakan untuk proses engineering atau proses lainnya. Jadi tidak hanya untuk model, visualisasi, that's it gitu. Untuk analisa juga harus bisa mengakomodir. Untuk proses-proses lain seperti analisa green building, analisa struktur, lalu pemanfaatannya lagi untuk operation maintenance. Nah, fungsi-fungsi esensi ini juga harus dimiliki oleh sebuah objek atau sebuah 3D model sehingga dia baru dapat disebut BIM model. Dan yang ketiga tentu ada level of information need, informasi apa saja yang harus ada dalam sebuah komponen atau sebuah objek. Jadi tidak menjadi objek kosong yang bagus secara visual, secara tampilan, menarik, realistik, tapi tidak ada informasi di dalamnya. Oke, next. Baik, saya langsung masuk ke BIM Management pada fase tender. Yang pertama, oke, next. Oke, ini fase-fase pada konstruksi. Ada beberapa kriteria atau beberapa pendekatan terkait fase konstruksi. Yang pertama kalau kita lihat dari RIBA Plan of Work atau Royal Institute British of Architecture, ada 7 stage dari fase konstruksi dari strategic definition sampai ke use. Atau kalau kita mengacu ke Project Management Body of Knowledge atau PMBOK, ada 5 proses domain dari initiating, planning, executing, monitoring and controlling, dan closing. Atau mungkin yang lebih umum lagi pre-construction, construction, dan post-construction. Nah, pada kesempatan pagi ini aku akan bicara di fase pre-construction atau sebelum kita mulai konstruksi, yaitu di mana fase tender atau pemilihan calon penyedia jasa, baik itu kontraktor maupun konsultan, itu di assess dan requirement apa sih yang kami sebagai project owner atau appointing party perlu siapkan dan feedback apa yang kami harapkan juga dari para calon penyedia jasa ini. Oke, next. Oke, next lagi. Jadi ini kalau kita bicara mengacu ke RIBA Plan of Work, untuk stakeholder konstruksi, umumnya strategic definition datang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lalu preparation and briefing by kami selaku project owner, konsep desain tentu dari konsultan perencana, dan spatial coordination hingga handover dilakukan oleh kontraktor, bergantung kembali lagi kepada jenis kontraknya, tapi umumnya stage 3 dan 6 ini berlangsung selama pelaksanaan konstruksi, dan yang terakhir untuk use yaitu pemanfaatan dari aset yang dibangun kembali lagi oleh kami. Nah, kami akan berdiskusi dan membahas di stage 1 ya, atau preparation dan briefing. Oke, next. Sebelum kita melihat apa sih yang harus disiapkan gitu, apa sih yang diperlukan oleh teman-teman dalam pelaksanaan proyek nantinya atau bahkan sampai ke operation maintenance nantinya, kita harus lihat nih ada beberapa perspektif yang sebenarnya dia
Nah, di sini ada purpose dan example deliverable apa yang mereka harus siapkan. Jadi kalau kami sebagai asset owner dan user perspektif, tentu business plan, strategic, dan life cycle cost analysis dari sebuah aset yang akan kita bangun. Dan kita juga harus menyiapkan asset information model, project information model, dan dokumentasi, serta data-data yang harus disiapkan dan disampaikan kepada calon penyedia jasa kami. Oke, next. Baik, ini aku bagi 3 kategori. Seperti tadi yang aku sampaikan di awal, tentu apa sih yang harus disiapkan sebagai owner dan bagaimana supply chain manajemennya, serta apa yang harus disiapkan dari pihak penyedia jasa atau kontraktor atau general kontraktor. Oke, next. Ya, ini merupakan 3 dokumen yang dibutuhkan oleh para praktisi atau para owner ya, tentunya teman-teman yang bekerja di bidang pemerintahan atau project owner ataupun facility management harus memahami bahwa dalam implementasi BIM tidak hanya berfokus pada BIM model, kita harus minta model 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, mungkin sudah 8D, 9D, 10D, tapi esensi dari apa yang kita perlukan untuk pelaksanaan project, handover, dan operation maintenance itu merupakan poin-poin yang mungkin sering terlewatkan ya. Jadi core dari pelaksanaan bisnis proses teman-teman sebagai project owner nih harus disampaikan, harus tertuang dan dipastikan bahwa seluruh stakeholder memahami requirement atau keinginan dari project owner. Nah, di sini ada 3 dokumen yang harus disiapkan: asset information requirement, project information requirement, dan action information requirement. Di mana asset information dan project information requirement umumnya digunakan secara internal, dan action information requirement adalah dokumen yang kita publish atau kita sampaikan kepada calon pengguna jasa pada calon penyedia jasa pada fase tender. Next. Nah, apa sih asset information requirement? Oke, next. Jadi ini adalah dokumen strategis internal perusahaan. Jadi bagaimana nanti teman-teman memerlukan informasi terhadap pengelolaan dan operasional sebuah aset, baik itu berupa bangunan, sistem, equipment maupun komponen. Jadi dari aset yang dibangun secara fisikal, informasi apa yang harus disampaikan dalam BIM model atau asset information model nantinya itu harus tertuang sehingga teman-teman dapat menggunakan dan memanfaatkan secara langsung tanpa harus mencari-cari lagi dokumennya mana, hasil test and commissioningnya seperti apa, performance-nya seperti apa, vendornya siapa. Nah, ini harus disampaikan secara clear atas kebutuhan informasi yang diperlukan. Jadi ini berhubungan dengan erat dengan LOIN ya, Level of Information Need atau core information dari sebuah komponen maupun objek pada asset information model yang diserahkan pada saat handover atau project closing. Next. Selanjutnya, Project Information Requirement juga merupakan dokumen strategis yang berisi kebutuhan pihak pengguna jasa atau project owner yang berisi lingkup, proyek, timeline, milestone, key decision selama project life cycle. Jadi ini lebih ke milestone, scope. Kalau di project management ini mirip project charter dari versi owner. Namun pada penerapannya di Indonesia, Project Information Requirement ini juga dikembangkan menjadi dokumen teknis yang mencakup rencana kerja, standar mutu, master schedule, estimasi biaya atau PAGU, dan lain-lain yang berhubungan dengan manajemen project. Jadi mirip-mirip seperti TOR atau Term of Reference, KAK, kerangkaan cuat kerja atau dasar dari kontrak. Oke. Next. Nah, selanjutnya Action Information Requirement ini yang menurut kami sudah umum ya, di beberapa perusahaan sudah banyak menerapkan dan menyampaikan juga atas kebutuhan implementasi BIM. Jadi ini dokumen yang kita sampaikan kepada calon penyedia jasa pada fase tender, yaitu persyaratan yang memang khusus untuk implementasi BIM. Jadi konteks-konteks terkait BIM maupun digital construction dalam arti digital twins, digital survey, gitu, analisis, engineering proses, itu juga dapat dituangkan di IAR, yaitu turunan dari AIR dan PIR tadi, tentunya mencakup deliverable yang project owner butuhkan gitu. Jadi di sini
ada federation strateginya seperti apa, toolsnya mau pakai apa, BIM authoring toolsnya, BIM coordination tools, termasuk CDE-nya mau pakai platform apa, terus milestone dari tahapan project, kapan model harus selesai, kapan model dikoordinasikan, gitu. Responsibility matrix-nya bagaimana antar tim BIM project maupun dengan eksternal, format pertukaran filenya apa yang di-share pada saat project close out, lalu task information delivery plan dan master information delivery-nya, bagaimana framework timeline-nya, siapa modelernya atau BIM engineer-nya, kapan model itu harus disiapkan, ini juga tertuang di IER sehingga calon penyedia jasa tahu akan dokumen-dokumen dan resource apa yang mereka harus siapkan. Termasuk juga di IER kita sampaikan juga kebutuhan BIM management, komersial dan legal. Kenapa ada komersial dan legal? Komersial dalam arti kata pemanfaatan BIM model untuk materi-materi marketing atau komersial seperti visualisasi, render, penggunaan untuk VR, MR maupun AR itu juga dibahas di komersial, dan ada konteks legal di sini kita masukkan. Mengapa? Legal di sini berhubungan dengan dan kapasitas dari teman-teman atau calon penyedia jasa nantinya dari 3 perspektif, yaitu people, proses, dan tools. Jadi dari people-nya mereka punya BIM knowledge yang cukup atau tidak, punya BIM service apa yang mereka bisa sampaikan, lalu ketersediaan resource BIM-nya bagaimana, apakah mereka memiliki modeler atau BIM engineer sesuai disiplin pada lingkup project yang akan dilaksanakan. Nah, yang kedua adalah proses, bagaimana mereka melakukan collaborative work, bagaimana BIM akan didelivery, dikoordinasikan, lalu sejauh apa mereka memahami konsep penggunaan dan pemanfaatan common data environment selama project life cycle. Dan yang terakhir tools, tentu BIM authoring tools apa sih yang terintegrasi atau sebenarnya owner lebih memahami atau sudah mengimplementasikan sehingga tidak ada isu atau kendala dalam mengintegrasikan atau membaca asset information model yang nantinya diserahkan kepada project owner. Next. Oke, selanjutnya aku masuk ke dokumen requirement tender oleh penyedia jasa. Jadi teman-teman calon penyedia jasa seperti kontraktor atau konsultan, baik itu konsultan perencanaan, itu juga harus menyerahkan dokumen-dokumen sebagai balasan atau respon terhadap IER yang kami sampaikan pada fase tender. Next. Oke, jadi dokumen ini disubmit pada fase tender ada 4. Nah, pada fase tender kita tidak minta BIM model harus ada, dibuat dan diserahkan kepada kami. Yang diserahkan hanya 4 dokumen saja, jadi nggak perlu bikin BIM model lalu diserahkan ke kami. Tapi 4 dokumen ini yang kami minta dan diatur juga di standar ISO, ini wajib ada. Yang pertama adalah pre-BEP atau Pre-BIM Execution Plan, di mana ini rencana kerja implementasi BIM yang di dalamnya masih high level mengacu ke IER yang kami sampaikan. Oke. Jadi pre-BEP ini dibuat oleh teman-teman, tidak perlu ada persetujuan dari kami atau dari manajemen konstruksi atau project consultant management, project construction management atau PCM, sehingga ini masih bersifat satu arah. Nah, yang kedua adalah delivery risk assessment. Jadi teman-teman mengakses dari kondisi project, dari kontur atau topografi project, dari lokasi project juga ada risiko-risiko apa nih kalau kita nerapin BIM, apakah ini projectnya di pedalaman sehingga koneksi internet menjadi kendala, atau ada pihak-pihak yang perlu di training lebih lanjut gitu, sehingga akan ada timbul potensi-potensi delay dari adanya kapabilitas yang belum satu frekuensi. Nah, ini juga disampaikan ke kami, ini pun bersifat satu arah. Selanjutnya ada capability dan capacity statement, yaitu dokumen yang berisi pernyataan kemampuan dan jasa apa yang
akan diberikan oleh calon penyedia jasa serta portofolio yang portofolio BIM project ya, tentunya proyek-proyek yang telah menerapkan BIM sebagai dokumen yang dapat membuktikan bahwa benar adanya bahwa kontraktor ini memiliki kemampuan ABCDE, lalu mereka pernah mengerjakan di proyek apa saja, memiliki tools apa saja, baik hardware maupun software, standar-standar apa yang digunakan, apakah ada SOP-SOP khusus atau ada sertifikasi, termasuk juga sertifikat keaslian dari tools ya yang dimiliki itu juga bisa dituangkan di capability and capacity statement. Dan yang terakhir adalah mobilization plan, jadi rencana pekerjaan persiapan sebenarnya. Mobilization plan ini kita mau mulai project, akan ada pekerjaan persiapan. Nah, mobilization plan ini fokus ke pekerjaan persiapan BIM-nya. Jadi dari mulai setup komputer, license atau penggunaan software, terus ada diskusi untuk persiapan BIM kick-off meeting, dan BIM kick-off meeting pun menjadi gongnya dari mobilization plan, di mana ini merupakan pembahasan untuk dimulainya proyek ini dengan menggunakan BIM. Jadi di sini juga selain membahas persiapan baik dari segi dokumen, infrastruktur, IT, dan teknologi juga disiapkan di sini, termasuk juga adanya rencana-rencana atau program workshop atau training atau sharing session terkait implementasi BIM kepada kami sebagai owner maupun kepada manajemen konstruksi. Dan tentunya training-training CDE dengan menggunakan platform yang diajukan dari calon penyedia jasa juga diharapkan disampaikan di dalam mobilization plan. Jadi mobilization plan ini lebih ke dalam bentuk schedule ya, schedule rencana persiapan awal. Next. Ya. Ini ada beberapa hint yang pernah kami susun sebelumnya dan pernah kami review untuk pre-appointment atau pre-BIP ini apa saja sih isinya gitu. Kalau kami membagi menjadi 4 bab, kami mereview menjadi 4 bab. Ada pendahuluan, BIM management, delivery plan, dan standar ketentuan. Jadi standar-standar yang mereka gunakan, teman-teman gunakan itu seperti apa, delivery plan-nya untuk BIM models, TIDP, MIDP, BIM management dari mulai federation strategy sampai data survey, dan tentu yang di awal adalah pendahuluan ya, dari informasi project, timnya ada berapa. Ya, di sini ada beberapa contoh federation strategy, kalau bisa teman-teman bisa lihat di bawah. Yang paling kiri itu ada lebih ke high level responsibility matrix, jadi siapa-siapa saja yang terlibat nantinya di project. Yang selanjutnya sebelah kanan federation strategy, bagaimana kita memecah model dari coordinated model menjadi federated model berdasarkan disiplin atau berdasarkan zona atau lantai, itu kami serahkan kepada teman-teman penyedia jasa. Delivery plan di kami mengacu ke RIBA plan of work, jadi dari stage yang teman-teman terlibat, misalnya di sini kontraknya adalah kontraktor, teman-teman bertindak sebagai kontraktor, tentu delivery stage yang akan teman-teman harus penuhi di stage 3, 4, 5, dan 6. Atau misalnya kontraknya build only nih, ya udah hanya stage 5 dan 6 saja, yaitu pada fase konstruksi dan handover. Dan yang paling kanan bawah itu terkait workflow, bagaimana BIM akan digunakan, dikoordinasikan, dan dibahas ataupun direview oleh para stakeholder di project. Next. Next. Oke, ini yang menjadi core, ini yang jadi esensi dari implementasi BIM di project, yaitu federation strategy, yaitu merupakan strategi pembagian pemodelan secara kolaboratif. Kenapa sih dibagi? Bukan hanya karena biar nggak berat filenya, biar nggak besar, tapi membagi tugas dan tanggung jawab terhadap model yang akan dibuat pada pelaksanaan project. Wah, boleh diklik sekali lagi. Next. Jadi di sini saya ambil contoh dari salah satu proyek kami di Taman Ismail Marzuki, Geraha Bakti Budaya. Untuk gedung Geraha Bakti Budaya kita bagi menjadi 4 federation strategi dari structure, next, architecture, MEP, dan landscape. Nah, even yang MEP pun dibagi lagi, ada yang khusus mendesain untuk fire protection, ada HVAC, ada plumbing. Nah, ini kita kembalikan lagi kepada teman-teman bagaimana memodelkan, karena terus terang untuk BIM engineer MEP ini di Indonesia terbilang cukup langka ya, belum banyak praktisi atau user yang memahami MEP dan dia juga memahami BIM
untuk pelaksanaan project. Oke, next. Ya, CDE. CDE atau Common Data Environment ini merupakan platform yang menurut saya paling penting. Ini esensi dari implementasi BIM di project. Jadi jangan sampai teman-teman implementasi BIM tapi nggak pakai CDE. Nanti gimana koordinasinya, gimana reviewnya? Apakah hanya untuk membuat model 3D selesai, lalu kolaborasi dan pemanfaatannya bagaimana gitu. Nah, CDE ini juga bertindak atau berlaku sebagai repository, sebagai platform review, RFI, approval, coordination antara kontraktor, MK, konsultan, dan owner. Ini semua berlangsung di CDE. Jadi nggak perlu lagi setup meeting harian yang harus ketemu tatap muka, tapi coordination semua sudah bisa dilakukan oleh CDE. Oke, next. Ini control tower yang kami punya. Kami sebagai project owner juga menerapkan control tower dan mewajibkan kepada para calon penyedia jasa kita untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk pelaporan dan monitoring dari sebuah proyek atau konstruksi yang sedang berlanjut. Jadi control tower ini memonitor tidak hanya progress atau performance dari proyek, tapi juga isu-isu apa yang ada di proyek, HSE-nya, masalah safety, masalah quality, design, juga masalah construction, apakah ada isu, lalu manpower juga, serta productivity dari pelaksanaan project, itu juga kita monitor secara mingguan dengan adanya control tower ini. Sehingga kita bisa mengevaluasi bagaimana performance dari sebuah project ini, apakah ini berpotensi delay, dan apakah kalau berpotensi delay, apa rencana tindak lanjutnya untuk proyeksi atau sehingga proyek ini bisa selesai tepat waktu. Oke, next. Oke, ini sharing BIM untuk facility management. Ini tidak kita wajibkan kepada teman-teman sebagai penyedia jasa atau kontraktor atau general kontraktor, karena ini memang bukan lahannya teman-teman. Ini merupakan area di mana pelaksana dan penanggung jawab dari facility management adalah kami. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada beberapa asset registration yang harus dipenuhi. Ada beberapa list di mana list tersebut harus disiapkan dalam sebuah objek atau komponen, dan itu pun tertuang di dalam Exchange Information Requirement, sehingga data-data yang begitu teman-teman handover kepada kami selaku project owner sudah langsung bisa dimanfaatkan tanpa harus adanya pekerjaan ulang atau merevisi informasi yang ada di dalamnya. Jadi dari sini physical asset akan ada digital twin, di mana digital twin itu memiliki informasi yang persis sama dengan objek atau barang yang terinstall atau terpasang di lapangan. Oke, next. Oke, selanjutnya ini delivery risk assessment. Ada contoh salah satu dari penyedia jasa kami atau kontraktor. Jadi delivery assessment ini yang tadi saya sampaikan terkait people, proses, dan tools-nya dari implementasi BIM pada proyek ini. Apa sih risiko yang kira-kira muncul? Jadi risiko terhadap informasi ya. Di sini bukan risiko misalnya risiko hujan atau risiko keselamatan. Jadi bukan risiko fisikal tapi risiko terhadap keamanan informasi. Nah, tentu untuk manajemen risiko ada dua aspek, frekuensi dan dampak. Tingkat risikonya seperti apa dihitung dan mitigasinya apa. Sehingga ini yang dituangkan jadi dokumen risk assessment pada fase tender dan diserahkan sebagai dokumen kelengkapan tender, di mana aspek-aspek dari people, process, dan tools ini related atau khusus kepada implementasi BIM maupun digital konstruksi pada project. Oke, next. Oke, capability statement ini BIM portfolio statement atau dokumen yang menyatakan kemampuan para penyedia jasa atau kontraktor, di mana berisi BIM delivery and service. Jadi apa saja yang akan di-deliver selama pelaksanaan project, inventories dan teknologi apa yang teman-teman punya sebagai kontraktor yang sudah diterapkan, baik itu software maupun hardware. Lalu yang ketiga project standard dan certification, semisalnya ada sertifikasi seperti certified ISO 9001, 19650, 25001, itu silakan menjadi bagian dari capability statement. Dan juga project standar apa yang akan digunakan, apakah mengacu ke SNI atau ada standar-standar lain yang diterapkan selama implementasi BIM pada project ini. Dan yang terakhir adalah project portfolio, di mana berisi past project atau pengalaman-pengalaman dari project
yang telah mengimplementasikan BIM. Ini silakan disampaikan model QA dan user training. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk mobilization plan ini lebih ke dalam bentuk schedule, dalam bentuk tabular seperti ini, rencana kerja apa yang disiapkan sebelum dimulainya atau sebelum teman-teman mulai mengimplementasikan BIM pada project yang di-assign. Nah, intinya di sini akan ada pembahasan dan dimulainya melalui BIM kick-off meeting. Jadi pada project Jakpro khususnya, kita tidak hanya ada pre-commencement meeting dan project kick-off meeting, pre-construction meeting dan project kick-off meeting, tapi juga ada BIM kick-off meeting di mana para stakeholder akan hadir dan membahas rencana kerja serta program-program apa yang harus disiapkan dan bagaimana informasi ini akan diakomodir dan diamankan selama pelaksanaan project. Oke, next. Baik. Jadi kesimpulannya di sini saya buat 3 kesimpulan. Yang pertama, BIM implementation ini memang membantu menganalisis dan mengurangi risiko baik masalah sosial, ekonomi, teknikal. Tapi untuk menuju situ, untuk menuju efisiensi dan benefit yang kita sasar bersama, seluruh stakeholder harus memahami dan terlibat. Jadi nggak bisa satu sisi aja. Oh, saya maunya terlibat doang tapi nggak terlalu paham, nggak apa-apa ya. Nggak bisa seperti itu juga. Nanti ada misinformation atau mispersepsi dari implementasi BIM sehingga masih banyak terjadi di luar sana bahwa BIM merupakan produk, merupakan software di mana output yang diharapkan dalam bentuk dimensional ya, 4D, 5D, 6D, 7D gitu. Sementara BIM ini merupakan proses sehingga para stakeholder harus memahami pentingnya implementasi BIM ini baik dari segi pemodelan maupun informasi yang harus disampaikan dan diupdate selama pelaksanaan project. Salah satu yang dimodelkan pada implementasi BIM adalah Project Information Model yang akan dimanfaatkan oleh teman-teman penyedia jasa atau general contractor, dan Asset Information Model yang akan kami manfaatkan untuk operational dan maintenance. Yang kedua adalah data stream, jadi konsolidasi single data stream. Jadi nggak ada lagi bikin atau ada proses engineering yang berjalan 1, 2, 3 berhenti, 4, 5, 6 harus start lagi dari awal. Jadi 4, 5, 6 harus merupakan kelanjutan dari 1, 2, 3 sehingga keberlangsungan data dan informasi itu terus berjalan dari fase desain, konstruksi sampai nanti ke handover. Jadi informasinya tidak hilang, tidak dibuat baru tapi diupdate. Apabila ada perubahan atau ada penambahan atau pengurangan, itu diinfokan baik dari BIM model maupun dari information yang ada dalam sebuah objek. Dan yang terakhir tentu tidak bosan-bosan saya menyampaikan dan mengingatkan BIM as a process. BIM merupakan proses, merupakan metode kerja. Jadi pemahaman seluruh stakeholder juga harus diseragamkan sehingga BIM dapat dijalankan sebagai sebuah proses konstruksi secara end-to-end dari fase design atau kalau tadi kita mengacu ke ribet dari preparation, stage 1 sampai ke use, di mana informasi atau implementasi BIM ini berlangsung selama project life cycle. Jadi bukan sebagai output ya. BIM ini output, saya udah menerapkan BIM. Mana buktinya? Ini saya ada BIM modelnya. Nah, BIM modelnya buat apa? Ya ini bagian dari deliverable yang kami minta di kontrak gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi BIM itu sebagai proses. BIM model merupakan deliverable atau output, iya. Tapi yang kita tekankan di sini adalah proses bagaimana manajemen informasi, bagaimana BIM model itu dapat membantu flow dari sebuah proyek konstruksi dalam aspek digitalisasi, informasi, dan koordinasi. Baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bicara tadi kalau bapak-bapak, oh ya selamat datang bapak-bapak yang hadir secara offline baru datang. Jadi pembicara kita pertama tadi
sudah menjelaskan yang cukup detail sekali mengenai bagaimana sih proses tender menggunakan workflow BIM seperti itu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan, kita ada sesi Q&A di terakhir, nanti kalau Bapak-Bapak ingin bertanya bisa di sesi tersebut. Oke, tanpa kita memperpanjang waktu lagi, kita akan beralih ke sesi kedua untuk pembicara kedua kita, yaitu Mas Khalil Gibran. Beliau adalah Asisten Manajer BIM dari PT Jakarta Propertindo Indonesia. Beliau akan memaparkan dengan topik pada hari ini mengenai adalah BIM Collaboration Process with CDE ya Mas Gibran ya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Mas Gibran, silakan Mas Gibran. Ya, terima kasih Pak Arfan. Membuka wawasan kita terkait BIM proses in tender. Jadi itu menjadi salah satu inisiasi pertama ya untuk proses implementasi BIM yang diawali oleh requirement dari owner yang akan diberikan kepada penyedia jasa atau appointed party. Baik, mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Oke, tadi sempat disinggung CDE oleh Mas Rizka, Common Data Environment. Di sini saya lebih fokus kepada bagaimana collaboration process dan bagaimana CDE ini diimplementasikan pada seluruh tahap implementasi BIM yang dilakukan pada siklus project. Dan saya akan coba menjelaskan metode dan implementasi yang telah kami lakukan sebagai project owner dalam penggunaan CDE. Nah, ada 3 pembahasan yang akan saya presentasikan di presentasi hari ini, yaitu pertama, lesson learned from previous project. Kenapa kami menggunakan CDE? Apakah ini dapat mengimprove deliverable yang akan diberikan oleh penyedia jasa yang kami hire atau kami kami gunakan, dan juga method and strategi yang akan ibarat kata kita bisa digunakan oleh teman-teman penyedia jasa, bahwa CDE ini digunakan oleh owner untuk ini loh, dan juga CDE implementation in project. Singkat saja presentasi ini. Next. Oke, pertama latar belakang kenapa kami menggunakan CDE di sisi owner. Mungkin ini bisa juga membuka pandangan bagi penyedia jasa yang akan memberikan dilakukan untuk memenuhi visi bisnis perusahaan. Nah, namun dalam proses execution phase-nya, deliverable itu diproduce, dan biasanya itu terlalu banyak informasi dan terlalu banyak data stream yang ada di dalam fase execution ini, sehingga apa yang akan diberikan kepada owner atau klien yang akan data-data informasi yang dibutuhkan itu tidak tersampaikan secara sepenuhnya. Maka itu berimpact kepada orang-orang operasi. Seperti misalnya sudah ada instalasi terkait HVAC, ternyata di sana tidak memberitahukan ada efek samping kalau HVAC-nya untuk penggunaan sekian, untuk penggunaan sekian jam. Nah, informasi-informasi itulah yang tidak tertangkap oleh klien, sehingga menjadi tidak sepenuhnya deliverable itu milik oleh klien atau owner. Selanjutnya. Nah, dari grafik ini sumbernya dari Project Management Institute.
tahun 2014, dilihat ada fase-fase yang akan dilalui untuk penyelesaian proyek. Yang pertama feasibility study, design, construction, startup, operation, and retrofit. Nah, dari garis merah kita bisa melihat terjadinya patahan-patahan yang mengartikan bahwa patahan itu, bahwa dari feasibility study informasinya terus meningkat, tetapi ketika masuk desain, orang desain tidak bisa menangkap apa informasi yang telah dipersiapkan oleh orang-orang feasibility study. Tidak terdokumentasi, tidak terekam. Sehingga orang-orang desain harus memulai dari awal lagi, sehingga begitu seterusnya orang desain menyelesaikan informasi atau deliverable-nya, dan orang konstruksi akan mencari lagi data-data yang sudah dikerjakan oleh orang-orang desain. Begitu terus, hingga kepada operation dan retrofit, informasi itu kualitasnya menurun karena tidak terekam dan tidak terdokumentasi dengan baik. Tapi apabila kita menggunakan BIM dengan menggunakan CDE, itu data streamnya akan terus menyambung, terus terekam dalam suatu platform yang bisa digunakan oleh semua tahap di proyek. Sehingga garis ini tidak menjadi terputus, sehingga terus naik dan akan diteruskan kepada masa operation dan retrofit apabila ada pengembangan dari aset yang telah terbentuk di proyek yang telah dilakukan. Bisa lanjut. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan metode dan strategi, di mana BIM itu dalam proses implementasinya di project. Kalau kita melihat pandangan dari project management, itu ada 5 stage, yaitu initiation, planning, execution, controlling, and monitoring. Dan yang terakhir closing, di mana kalau kita lihat tadi Mas Rizka sudah menjelaskan fase tender dan respon tender dari penyedia jasa, itu berada di initiation. Nah, inilah yang menjadi sumber referensi dari semua penyedia jasa untuk mengimplementasikan BIM yang berada pada fase planning, execution, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat BIM as model, itu hanya berada pada 2 stage ini. Hanya ada 2 step yang mengakomodir BIM itu as model, atau BIM itu dilihat model 3D as tools, diimplementasikan hanya pada 2 step ini. Tetapi kalau kita melihat lebih luas, BIM itu adalah flow informasi, membangun informasi, sehingga informasi itu harus ada dasarnya dari requirement yang telah ditentukan oleh owner. Nah, ini yang telah dijelaskan oleh Mas Rizka tadi, requirement itu didefine di AIR, OIR, EIR, dan PIR yang telah disiapkan oleh project owner. Nah, penyedia jasa atau appointed party itu harus menjawab kebutuhan owner itu, planningnya, dalam invitation tender dan respon itu melalui BEP, mobilization plan, capacity statement, dan delivery risk yang akan menjadi dasar kita untuk melakukan implementasi yang dimulai dari step appointment hingga ke close out. Nah, semua data dan informasi ini harus dimasukkan atau harus berproses di dalam namanya Common Data Environment. Nah, BIM tanpa Common Data Environment hanya menjadi sebuah model 3D yang bisa dipakai untuk individual saja. Tidak bisa dipakai oleh stakeholders yang dari berbagai disiplin, misalnya orang arsitektur atau MEP atau struktur, itu tidak akan bisa melihat.
Data-data yang diperlukan oleh setiap stakeholders itu sudah bisa diakomodir, sehingga dari yang grafik yang kita lihat sebelumnya, data stream dari setiap tahap itu bisa menyambung, tidak terputus. Mungkin untuk yang metode dan strategi di BIM Project Lifecycle ini, saya akan coba memberikan tips dan memberikan saran dari apa yang telah kami lakukan di Jakpro terkait implementasi BIM menggunakan Common Data Environment. Next. Nah, jika dilihat ini adalah BIM flow yang telah kami lakukan di Jakpro, di mana kami sebagai owner membuat EIR atau requirement, terus dijawab oleh penyedia jasa, kemudian juga owner mengapprove apa yang telah diajukan oleh penyedia jasa, dan apabila kita sudah menyetujui terkait informasi yang akan di-deliverable oleh penyedia jasa, kita akan harus masuk ke dalam namanya Common Data Environment. Semua implementasi BIM, semua data-data proyek, semua kolaborasi yang dilakukan dalam proyek agar tercatat historikalnya, tercatat secara digital itu melalui Common Data Environment. Hingga nanti pada akhirnya semua data-data itu dan informasi yang berada di Common Data Environment itu diberikan kembali oleh owner atau klien. Nah, dan juga ini kenapa project owner harus melek dengan implementasi BIM ini, dan juga owner juga seharusnya disarankan harus sudah memiliki Common Data Environment sebelum dilakukannya proyek di dalam untuk mewujudkan visi proses bisnis dari perusahaannya. Next. Nah, mungkin tadi kami mengimplementasikan CDE karena ada latar belakang bahwa data-data yang kami dapatkan dari penyedia jasa itu tidak sepenuhnya kami terima. Tapi mungkin ada yang mulai dari nol atau dari rekan-rekan yang ada di sini ingin memulai melakukan proyek. Apa sih benefitnya CDE ini? Nah, ada 4 dari CDE standar yang saya ketahui bahwa pertama yaitu memberikan konsistensi data itu termanage dengan baik, sehingga orang-orang yang berada di dalam Common Data Environment itu tidak bisa mengeluarkan atau memberikan data-data yang tidak ada dasarnya. Yang kedua, apabila project team atau misalnya dari penyedia jasa itu menggunakan Common Data Environment ini secara aktual, itu orang-orang yang berada di dalam Common Data Environment itu mendapatkan informasi secara up to date. Misal adanya isu terkait HSE di lapangan, mereka update langsung di Common Data Environment, dan semua orang yang ada di Common Data Environment itu langsung mendapatkan informasi saat dari project team yang melakukan pelaporan di CDE dilaporkan, karena Common Data Environment ini cloud based. Yang kemudian memberikan value kolaborasi kepada project team, meningkatkan value kolaborasi kepada project team, sehingga dapat memperlancar proses pertukaran informasi, sharing, communication, dan memanage project information yang berada dalam Common Data Environment. Dan selanjutnya yang keempat adalah memberikan insight atau masukan kepada stakeholders apabila data-data itu sudah diolah di dalam Common Data Environment untuk decision making stakeholders bahwa oh ternyata terjadi ini di dalam proyek secara real time. Mereka itu bisa membuat data-data yang berada di Common Data Environment ini sebagai dasar
untuk mengambil keputusan mereka apa yang harus dilakukan dalam proyek apabila terjadi masalah ataupun terjadinya perubahan-perubahan yang tidak diinginkan. Dari international organization standar yang bahwa secara umum di Common Data Environment itu harus dibagi menjadi proses 4 ini. Saya coba progress adalah di mana tahap semua task force atau task team yang mengolah data itu sebelum menjadi data yang bisa dikonsumsi. Jadi apabila ada data-data yang tidak bisa disebar dulu atau masih dalam proses, seperti misalnya mereka lagi proses pembuatan drawing yang masih adanya revisi atau clash yang berada di dalam planning yang mereka kerjakan, itu berada pada bagian work in progress yang kemudian apabila setelah dicek, direview dan di-approve untuk bisa di-share kepada stakeholders lainnya, itu kita memasuki step share. Nah, disinilah para stakeholders memberikan semua saran, opini atau pendapat mereka terkait hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh task force atau task team yang telah mempersiapkan data yang untuk di-share. Setelah data itu sudah dipastikan, wah ini sudah siap untuk kita gunakan, misal ke proyek konstruksi itu ke lapangan, itu akan masuk ke tahap publish, yang dimana publish ini juga klien atau sebagai appointed party atau disebut juga klien, owner, maaf, ini sudah bisa dikonsumsi, bahwa ini adalah data final yang digunakan untuk di proyek, dan owner biasanya akan menyimpan lagi ke repository tersendiri mereka, atau misalnya ke kontainer mereka tersendiri di archive sebagai bahwa ini adalah pendataan data terakhir dalam proyek yang bisa digunakan untuk umum atau untuk owner lainnya. Nah, tidak hanya data atau informasi yang terkait ibarat kata non-graphical atau tidak termasuk model, BIM ini kan membangun informasi dalam sebuah model 3D. Nah, Common Data Environment ini bisa mengakomodir 3D atau dimensi dari sebuah model secara non-graphical dan graphical. Kalau apabila masih dalam tahap proyek, itu masih memberikan output berupa project information model. Nah, itu bakalan terus dikembangkan oleh task force timnya untuk diisi terus informasi-informasi di dalam model itu sehingga dikembangkan menjadi asset information model. Nah, dari kedua model inilah semua stakeholders, semua party appointing melihat data-data yang menjadi acuan dalam proyek, sehingga data-data itu bisa berupa graphical, non-graphical ataupun associated dokumen yang sudah dirangkum oleh para party yang ada di dalamnya. Itu bisa banyak berupa CAD drawing, models, schedule, specification, manual dan warranty untuk yang digunakan owner apabila aset itu sudah terbentuk. Dan kemudian file types-nya ini tidak terbatas ini ya, bisa lebih dari ini tergantung dari tools ataupun auto-rating software yang digunakan oleh penyedia jasa atau orang-orang yang berada di dalam Common Data Environment itu. Lanjut. Nah, ini tips yang bisa kami sarankan kepada project owner sebelum membuat Common Data Environment itu digunakan oleh penyedia jasa. Seharusnya kita sudah mengatur roles yang berada di dalam Common Data Environment itu untuk
penyimpanannya bagaimana. Sehingga apabila kita ingin mencari sesuatu informasi yang telah misalnya ada keyword terkait HVAC atau terkait bangunan-bangunan yang tidak bisa secara terlihat, maksudnya berada di dalam bangunan itu intangible, secara tidak terlihat, kita harus sudah menentukan peraturan struktur dan naming sehingga mereka itu mengikuti kemauan maksudnya kita. Apabila misalnya kita sudah memberikan pekodean nomor dalam command data environment itu, kita tinggal mencari kode yang sesuai yang telah kita set pada awal sebelum implementasi dimulai. Dan juga command data environment ini bisa menjadi single source of truth. Kita tidak perlu lagi menanya kepada penyedia jasa untuk informasi terkait ini bagaimana, atau misalnya perkembangan progres project ini bagaimana sekarang, itu tidak perlu lagi karena kita sudah mengacu saja kepada command data environment ini. Kita setuju apabila command data environment ini sudah disetujuin, kita tidak perlu lagi menanya-nanyakan informasi yang ibarat kata sudah kita miliki. Jadi kita mengacu saja kepada command data environment ini sehingga sudah kita setujuin kalau misalnya data ini tidak sesuai dengan command data environment, itu menjadi data yang tidak valid atau tidak bisa digunakan untuk stakeholders dalam mengambil keputusan. Lanjut. Nah, kemudian untuk command data environment ini kita harus menunjuk key person. Karena untuk menjaga flow informasi di dalam command data environment ini, key person inilah yang mencoba meng-guide semua orang-orang di command data environment untuk ayo, ini prosesnya masih terjeda atau misalnya ini harus dilanjutkan, ayo kita lanjutkan informasi ini sehingga flow-nya menjadi lancar dalam command data environment. Nah, dari saya secara pribadi untuk key person itu dianjurkan untuk dalam level koordinator. Sebenarnya bisa untuk key person itu ditujukan kepada task team atau sebagai officer. Cuman dia akan terlalu jauh menggapai ke level manajernya kalau misalnya butuh koordinasi terkait kolaborasi di dalam command data environment. Yang kedua yaitu mengatur otoritas level yang berada di command data environment, karena di command data environment itu juga terdapat data-data yang confidential yang tidak bisa di-share kepada orang-orang yang berada command data environment, sehingga command data environment itu bisa diatur authorization levelnya. Tentu untuk yang key person diberikan full access dan container owner-nya juga diberikan full access untuk kelanjutan flow informasi di dalam command data environment itu. Lanjut. Nah, setelah kita memberikan command data environment itu kepada penyedia jasa, kita sebelumnya mendefinisikan dua requirement yang harus disiapkan informasinya tersedia di dalam command data environment itu, yaitu data standar dan data platform. Di mana data standar itu adalah data-data yang telah ditentukan oleh owner secara customized ya, mereka butuh apa. Dan data platform ini adalah biasanya data yang sudah tersedia atau data template-nya sudah tersedia secara sistem. Itu tergantung dari platform apa yang kita gunakan untuk command data environment itu. Nah, semua requirement ini harus terangkum dalam IAR yang kemudian harus dijawab oleh penyedia jasa melalui BIM Execution Plan yang mereka berikan. Lanjut. Dan ini adalah implementasi
CDE yang kami lakukan di Jakpro itu ya untuk mereview gambar, upload dan menyimpan data-data yang perlu disimpan oleh penyedia jasa untuk digunakan oleh orang lapangan maupun tim operation yang akan di handover nantinya. Dan juga di sini juga kita bisa melihat adanya tren-tren data yang bisa menjadi dasar decision making bagi para stakeholders dan juga isu terkait apa yang terjadi di lapangan. Semua informasi itu bersifat transparan di sini, sehingga tidak ada data yang ibarat kata delay ataupun tidak tersampaikan. Lanjut. Nah, data itu nanti digunakan untuk apa sih setelah disimpan? Kan project udah selesai. Apakah data itu masih penting untuk operation? Tentu itu tergantung dari tim operation. Maka dari itu define requirement itu harus mengajak orang aset terkait data apa yang mereka butuhkan nanti saat aset itu sudah terbentuk atau sudah selesai, sehingga digunakan untuk maintenance ataupun operation nantinya. Dan inilah salah satu bentuk atau contoh kalau misalnya data itu sudah ter-attach atau sudah masuk ke dalam model yang sudah dimasukkan ke dalam model BIM yang telah produce oleh penyedia jasa. Next. Ini adalah benefit yang kami dapatkan di dalam sebuah project yang telah kami kerjakan di Jakpro, di mana implementasi CDE ini atau Common Data Environment ini bisa mengurangi waktu terkait proses approval, review itu sebesar 60%. Dan kalau dihitung secara angka itu dapat mereduce 3.000 jam kerja untuk proses engineering review atau approval. Dan kemudian secara kasar itu bisa cost saving karena ini base-nya cloud, tidak menggunakan kertas atau secara tradisional paper base. Setahun itu bisa menyimpan $22.000 untuk pengeluaran kita terkait stasioner atau alat tulis kerja kantor atau paper dan segala macamnya. Terus tentu mengimprove quality of information dalam project karena tersimpan dan tercatat secara digital historinya. Dan security karena adanya tadi bisa mengatur otoritas level dari setiap party yang diatur dalam Common Data Environment itu. Lanjut. Nah, kesimpulannya manfaat dari CDE ini menolong kita untuk melakukan proses kolaborasi kepada seluruh stakeholder secara real time tentunya. Kemudian data stream itu terkonsolidasi atau terkumpul dalam suatu single source sehingga kita tidak perlu adanya data-data yang tidak perlu ibarat kata ada versi yang lama tapi masih bisa digunakan, atau misalnya data yang sudah tidak digunakan masih tersimpan atau sampai kepada stakeholders. Dan ini memberikan efisiensi pada waktu komunikasi karena secara real time base cloud, jadi tidak ada waktu untuk kayak misalnya data ini harus disampaikan ke pihak ini, membutuhkan waktu sekitar 2 hari atau 3 hari karena data itu sudah langsung tersimpan dalam Common Data Environment. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan presentasi yang saya berikan kepada rekan-rekan yang ada di sini dan juga online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pindah lagi nih Mas.
bukan cukup lagi sih, sangat komprehensif ya kalau buat bapak-bapak yang ingin tahu bahwa proses CD itu seperti apa, itu sudah benar-benar dijelaskan sangat detail sekali. Nah, sekarang masuk ke session Q&A. Mungkin dari bapak-bapak saya kasih sekitar 2 pertanyaan apabila ingin bertanya perihal proses BIM yang tadi. Sebelum saya ini ya memberikan waktu, mungkin tadi ini proses BIM ini kita memang lebih fokus proses BIM dari sisi owner. Ketika owner ingin dia mengimplementasikan BIM pada proyek-proyeknya. Nah, itulah step-stepnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat dari awal sampai akhir tadi presentasi tadi, itu menjelaskan secara detail bagaimana sih owner ingin mengimplementasikan BIM itu di semua proyek yang dimilikinya. Nah, kebetulan contoh kasus kita pada ini adalah ownernya adalah PT Jakarta Propertindo yang sudah membuat banyak proyek yang mengadopsi dari proses BIM. Mungkin ada Bapak yang ingin bertanya yang secara offline? Ada? Oke, boleh. Mike boleh satu. Ali tuh. Mike. Sorry. Ada satu. Izinkan. Sorry. Sebenarnya di satu sisi kita sebagai owner tertarik ya terkait dengan BIM karena kita di sisi owner kita karena datanya masih terpencar-pencar Pak, baik itu dari data base dari numerik atau dari yang visual. Nah sebenarnya saya tertarik dengan CDI itu sendiri Pak. CDI itu sendiri nanti itu bentuknya seperti program kah atau seperti ekosistem kah atau seperti program seperti SAP atau seperti apa, itu bisa mohon dijelaskan lagi Pak, karena tadi masih belum cukup detail ya terkait dengan CDI itu sendiri. Terus kemudian yang kita permasalahkan kan karena beberapa data itu extensionnya itu berbeda ya, misalnya .jpg atau .xls atau apa, itu bagaimana kita mengintegrasi itu Pak supaya jadi masuk jadi CDI itu terintegrasi antara data satu dengan data lainnya. Itu pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, apakah ada perbandingan apple to apple Pak terkait dengan investasi yang kita keluarkan untuk BIM ini dengan saving cost yang kita hasilkan dari BIM ini? Ya mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Yes. Satu orang pertanyaan 3 langsung nih. Coba saya bagi. Mungkin yang pertama mengenai apa tadi, platform CDI itu apa sih sebenarnya kan gitu kan. Lalu yang kedua tadi perihal penamaan file, apakah bagaimana sih pengkolaborasian dalam platform CDI. Lalu trigger terakhir nih. Bukan isu sih, lebih ke sensitif lah seperti itu. Mungkin sesuai paparan, mungkin Mas Khalid bisa ini ya. Silakan Mas Khalid. Nah. Ya, terima kasih Mas. Untuk bentuk dari CD ini berupa platform web based yang seperti kita bisa mengunjungi lamannya secara online. Jadi semua kolaborasi itu dilakukan secara cloud, bukan berupa aplikasi, bukan berupa ibarat kata kalau yang bentuknya seperti desktop, desktop ya, gitu ya, bukan ya, desktop. Bukan desktop, iya. Tapi dia web based atau platform berbasis cloud. Jadi bisa dibuka di aplikasi web, pembuka web kayak Mozilla ataupun Google Chrome seperti biasanya. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, sip. Itu untuk CDI-nya. Kalau untuk filenya mungkin Mas Khalil? Kalau file, terkait perbedaan file mungkin. Kalau itu tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Dari perusahaan masing-masing itu biasanya punya standar tersendiri. Kita harus membuat penomoran itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi ada kode nomor ataupun aturan penomoran penamaan file itu tergantung dari perusahaan. Tapi kalau mau melihat secara standar internasional itu Mas bisa pelajari terkait COBIE namanya. COBIE, COBIE. Ya. COBIE, siap.
Thank you banget Mas Khalil. Oke, mungkin yang terakhir nih, apa tambahan? Oke, boleh sedikit tambahan tadi terkait format file juga ya. Karena CD ini banyak platformnya. Ada yang dari Aconex, ada yang dari Autodesk, ada yang dari Trimble, dari Archicad juga banyak. Jadi ada beberapa platform. Nah, dari situ bisa diakses, dilakukan perbandingan platform apa yang paling bisa banyak baca file gitu. Nah, Bentley juga ada salah satunya ProjectWise. Itu platform mana yang paling banyak bisa baca file dan file apa saja yang bisa langsung dibuka tanpa harus di-download atau punya aplikasinya. Jadi menurut kami CD itu esensinya satu, paling simpel adalah bisa buka file AutoCAD, file DWG tanpa harus punya AutoCAD di desktop. Jadi itu bisa dilihat dari handphone, dari tablet, dari anything ya dari laptop juga gitu. Tapi nggak perlu punya si AutoCAD terinstall gitu. Begitu juga dengan BIM model, apakah itu menggunakan Revit, Open Building atau Tekla, CD itu harus bisa membuka dan mereview apa saja komponen dan informasi yang ada gitu. Sehingga data-data tersebut teman-teman sebagai project owner nggak perlu investasi di softwarenya, tapi di CDI-nya. Gitu. Dan untuk investasi tadi, ini juga berhubungan antara CDI dan BIM authoring tools ya. Kalau tadi kita bicara tools, lebih ke arah tools seperti Revit, Open Building, Tekla, apalagi yang ada, Archicad. Nah, kalau sebagai project owner tidak perlu banyak investasi ke tools karena itu merupakan deliverable yang diberikan atau diserahkan oleh kontraktor. Nah, fungsi kita lebih banyak ke CDI-nya. Nah, kalau tadi ditanya perhitungan atau analisa terkait implementasi CDI cost dengan proses konvensional, tentu nanti akan terlihat apabila proyeknya multi project ya. Kalau cuma satu belum kelihatan. Tapi kalau proyeknya banyak berjalan secara bersamaan atau paralel atau mega project, itu akan kelihatan bagaimana koordinasi, lalu pengajuan review desain sesimpel stationery lah, alat tulis, print-printan itu udah nggak perlu lagi ngeprint gambar bawa satu bundle 200 halaman untuk di-review, itu udah nggak perlu, semuanya dia ada di CDI. Dan nantinya juga tim pelaksana lapangan nggak perlu ngecek lagi, gambar yang terupdate yang mana ya, itu udah di handle sama CDI, dia auto versioning, auto update. Apabila ada perubahan, update terbaru, dia akan ternotif, terinfokan, bukan tergantikan ya, mereplace lah yang dulunya sudah yang lama menjadi obsolete dan dia muncul dengan versi terbaru, sehingga ini menjadi impact untuk meminimalisir kesalahan dari penggunaan gambar kerja yang umumnya terjadi dengan proses konvensional. Jadi ini sering terjadi nih, terutama yang proyek-proyek EPC maupun design and build. Di lapangan masih pakai versi 2, sementara pada pagi hari udah ada pembahasan antara konsultan sama MK, oh ini udah ada versi 3 nih, tapi belum sampai ke lapangan. Nah, kalau dengan CDI begitu versi 3 itu selesai di review dan di-upload, tim pelaksana lapangan juga akan bisa menerima informasi bahwa oh ini udah ada versi 3, tanpa harus nanya ke kantor proyek atau ke kantor pusat, itu sudah terinfokan gitu. Jadi dari sisi pemanfaatan transisi dari konvensional dengan stationery, print-printan, alat tulis kantor menjadi platform digital, dan yang kedua adalah perspektif dari kesalahan atau potensi-potensi rework, juga waktu yang diperlukan untuk mereview dari sebuah dokumen ya. Untuk approval di CD kita ada deadline-nya, ada reminder-nya, jadi nggak perlu telepon-telepon atau datang bawa dokumen dan berkas ke kantor owner, Pak ini tolong di-approve, nanti dapat transmittal, tanda terima, balik ke kantor, nunggu lagi 3 hari, itu udah nggak perlu lagi. Oke, terima kasih. Oke, cek. Oke, terima kasih banyak Mas Rizka. Mungkin sudah cukup menjawab ya Mas ya atas pertanyaannya. Jadi intinya dari semua itu adalah kita harus setup dulu goal kita apa untuk nge-BIM itu. Jadi kita tahu goalnya, kita akan bisa tuh nerangin semuanya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau misalnya ini terus terang waktunya sudah hampir habis. Saya coba kasih satu pertanyaan kecil aja ya buat ini Mas Rizka. Ini closing pertanyaan terakhir nih buat Mas Rizka. Tadi semua modul-modul yang Mas Rizka jelaskan ya, masalah perihal workflow BIM dan sebagainya ya, terhadap yang penting itu kan sebenarnya kan di proses di owner itu kan dokumentasinya ya Mas ya. Dokumentasi kan ada banyak modul kayak
EER, PER, bahasa-bahasa BIM itulah. Seberapa penting sih sebenarnya, seberapa wajib sih pemilik atau owner tuh harus melakukan dokumentasi tersebut? Menurut Mas Siska bagaimana? Silakan Mas. Oke. Ini Oke, terakhir, baik. siap, silakan Mas. Ini kayaknya mic-nya pelan. Oh, sorry. Pakai pelan yang ini berarti. Baik. Cek. Kalau dibilang penting, itu adalah strategi bisnis. Jadi core dari bisnis kita mau ngapain, sehingga tujuan bisnis, tujuan dibangunnya proyek ini, end goals dari proyek ini, bagaimana proyek ini nanti menjadi sebuah aset yang akan kita kelola, itu harus clear di awal, itu harus jelas. Jangan sampai, kita kan nggak mungkin bikin proyek, bikin gedung yuk, bikin apartemen baru yuk, terus buat apa? Bisnis plan-nya apa? Nah, bisnis plan, rencana strategis itu tadi tertuang, ada satu lagi yang tadi tidak saya sebutkan karena ini cukup high level, namanya Organization Information Requirement, di mana nanti ada Project Information Requirement dan Asset Information Requirement yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa Project Information ini berfokus kepada ini project mau gimana sih alurnya, skopnya apa, time standar mutunya apa, stakeholdernya siapa-siapa saja, lalu bagaimana project ini akan dieksekusi sehingga menjadi sebuah aset yang selesai terbangun sesuai milestone dan timeline yang ditentukan. Dan yang satu lagi adalah Asset Information Requirement. Begitu proyek selesai, ini kita owner mau ngapain, gimana kita mau ngelola, kita mengelolanya perlu informasi berapa gitu. Jangan sampai informasi ini juga nggak clear, kita nggak tahu nih dasar dari aset yang dibangun, fungsinya apa, dia terkoneksi dengan apa, bagaimana integrasi antar sistem. Itu sebenarnya tertuang di Asset Information Requirement, sehingga teman-teman juga tahu, oh ini terkoneksi dengan sistem apa nih, ini suppliernya dulu siapa, ini ada troubleshoot, saya harus kontak ke siapa. Nah itu tertuang di situ. Nah kalau dibilang penting, ini menjadi baseline nanti pada saat proses operasional maupun pada saat project closing, di mana ada pengecekan, pemeriksaan atau audit ya, bahasanya audit, baik dari internal maupun eksternal terhadap standar mutu, standar kualitas, dan aset yang akan dibangun gitu. Jadi ini menjadi baseline dulu, apa sih requirement-nya? Bener nggak deliverable-nya sesuai requirement yang sudah kita tuang? Baru kita cross check dengan kontraknya gimana gitu. Nah, dua dokumen ini termasuk ER berarti 3. Ini yang dia harus inline dan sejalan dengan kontrak yang tertuang pada yang disampaikan ya, kontrak yang tertuang antara project owner dengan kontraktor. Oke. Thank you banget Mas Siska penjelasannya. Oke, demikian Bapak dan Ibu. Kalau masih ingin bertanya-tanya lagi, kita ada stand booth Archilantis ada di B2, bisa langsung ke sana aja untuk bertanya lebih lanjut tentang BIM. Oke, mungkin terima kasih banyak Mas Rizka dan Mas Halil atas paparan yang ada hari ini. Semoga ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian yang hadir secara offline ataupun online mengenai manfaat BIM yang kita exposure lebih dari sisi ownernya. Oke, demikian terima kasih untuk webinar kita pada hari ini. Saya serahkan kepada MC untuk selanjutnya untuk bisa dilanjutkan. Silakan Mas David. Baik, terima kasih Pak Bayu. Tentang BIM yang sangat bermanfaat dan bisa diimplementasikan untuk proyek-proyek berikutnya. Nah, selanjutnya kedua pembicara akan diberikan plakat yang akan diberikan oleh Mas Bayu kepada kedua pembicara. Dipersilakan, yang pertama akan diberikan kepada Mas Rizka Hatwiyansyah selaku Asisten Vice President BIM PT Jakarta Propertindo. Boleh tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan diberikan kepada Mas Halil Gibran selaku Asisten Manajer BIM PT Jakarta Propertindo. Baik, selanjutnya boleh foto bertiga. Oke, dibuka. Ya, silakan bertiga. Mas Bayu di tengah. Ya.
Baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Mas R. Harbayu Budiwe selaku moderator dan selaku BIM Expert and Founder Arkilantis sudah menjadi moderator kita pada siang hari ini. Juga Mas Rizka Hatwiyansyah selaku Asisten Vice President BIM PT Jakarta Propertindo, dan juga Mas Halil Gibran selaku Asisten Manajer BIM PT Jakarta Propertindo. Terima kasih untuk paparannya dan silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Dan hadirin sekalian, setelah ini akan dilangsungkan kembali program bersama dengan Arkilantis dengan tema BIM according to ISO 1960 and launch BIM ISO 1960 tahun 2022 yang akan dilangsungkan pukul 2 siang dan tentunya masih dipersembahkan oleh Arkilantis. Dan jangan kemana-mana karena program-program yang sangat menarik akan terus dilangsungkan selama berlangsungnya Indonesia Energy and Engineering 2022 series dari 14 sampai dengan 17 September 2022 dan bertempat di Hybrid Seminar Area Hall C2. Kita akan berjumpa nanti selepas makan siang pukul 2 siang. Jadi yang di online, yang di YouTube channel silakan terus mengikuti, dan juga nanti silakan teman-teman yang akan mengikuti via daring online ataupun onsite silakan untuk masuk ke area Hybrid Seminar di Hall C2 dan nanti akan dilangsungkan pukul 2 siang. Tentunya masih di Indonesia Energy and Engineering 2022 series, the largest industrial gathering in energy and engineering sectors in Indonesia. Kita berjumpa saat lagi. Saya David Rindo. Terima kasih dan selamat siang.